Mau menjadi manusia paling selamat, perbaikilah hubunganmu sesama manusia, cintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi manusia paling selamat. Dengan membaca bersama-sama dilanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman warisan wa amalan mutaqabbal. Sudah, mohon maaf, masih ada beberapa soft yang kosong, mohon dipenuhi dan ada hati ke depan sehingga untuk pengambilan dari kita lebih bagus sebenarnya. Mohon isi dulu sebelum kita ikuti acara berikutnya. Setelah pembukaan akan kita dengarkan bersama dengan motivasi. Kemudian sambutan dan ikram yang akan disampaikan Ibu Ketua Majelis Alim Samara, Ibu Riza Laksati Fadili. Kemudian tausiah dan doa oleh Ustaz Syahil Manusi dilanjutkan dengan penutup. Monggo Bunda, mohon fokus sejenak kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Alfia Ahmani Rosida dengan sari tilawah saudari Hasna Nuriyah Zalfa akan membacakan Quran surat Al-Imran ayat 133 hingga 136 kepada saudari dan sari tilawah kami persilakan. Sini. Ngaji soalnya. Saya yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Every cell, he was born when he was
Memohon ampun atas dosa-dosa. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa, sedang mereka berkata, alasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ketika tadi bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 133 sampai 134. Kepada sudah sidang dan sudah berhasil Zulfan yang diucapkan yang pertama. Selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan dan kesamaan kepada yang beliau hormat Ibu Rita Rizky Pandemi selaku Ketua Majelis Taklim Samara Yogyakarta kami siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan dari hari yang indah ini Allah mengenangkan kita untuk berkumpul bersama di Masjid Kuliah Internasional Hospital ini. Alhamdulillah semua dalam keadaan bahagia. Salam dan salam marilah senantiasa kita lakukan kepada Tuhan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di tahun akhir. Amin. Yang saya hormati sampai yang alhamdulillah berkenan hadir di kota Yogyakarta ini, khususnya di pengajian Samara Yogyakarta. Alhamdulillah beliau kemarin landing di Bandara Sudirman pada pukul sekitar 15.30 beserta dengan istri dan putra kecilnya. Alhamdulillah karena suatu hal maka minta maaf, minta salah, istri beliau tidak bisa ikut dengan kita karena babynya masih terlalu kecil. Yang saya hormati juga taklim masjid atau dari rumah sakit Bintang yang kita hadir pada kesempatan kajian ini. Yang saya hormati Ibu Morka yang kemarin dari Udek Biju yang kemarin sudah berjamu Ustaz memperkenalkan makanan khas Yogyakarta pada beliau menjamu Ustaz dan tentunya menjamukan Samara ini jadi tambah subur. Terima kasih Pak Morka, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak sampai dan doanya dapat keturunan yang soleh. Amin. Yang saya mau hormati, yang saya cintai jamaah pengajian Samara, alhamdulillah lebih alamin akhirnya selama 3 tahun kita bisa kembali mengadakan shawalat ini. Kalau dulu kita sering mengadakan shawalat di
aula, hotel-hotel bintang. Tapi kami punya pemikiran lain. Semakin tambah tua, pemikirannya semakin megah. Yang jelas semakin megah boleh sponsor. Ya, jadi artinya dan terlepas dari itu semua adalah kami mengedepankan kesederhanaan. Kalau di hotel berbintang kita buang uang banyak, padahal yang intinya yang penting adalah yang bukan. Ya. Jadi kalau tidak salah sudah orang ini sejak menjadi renovasi kami mengadakan pengajiannya awalannya di masjid. Yang saya hormati juga mengurus pengajian saya semuanya ada di mana pengurus saya ada di luar ada di samping dan saya patut berbangga dengan pengurus pengajian saya yang cuma 10 orang karena acara ini terselenggara kami tidak cari bantuan dari mana-mana tapi pengurusnya patungan. Alhamdulillah saya patut berbangga sama pengurus pengajian saya yang totalitas dalam menjalankan pengajian Samara ini. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah doanya itu semuanya dan kami juga mohon maaf banyak kekurangan karena kami juga masih belajar. Pada kesempatan siang hari ini langsung saja izinkan saya menyampaikan ikrar kawalan karena kita tidak mungkin berjabat tangan waktu yang membatasi kita sehingga Bismillahirrahmanirrahim saya selaku Ketua Pengajian Samara Yogyakarta mewakili pengurus-pengurus saya menyampaikan ikrar mohon maaf lahir dan batin kepada ibu-ibu semua atas kesalahan yang telah kami lakukan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Demikian juga kami dari pengurus pengajian Samara juga sudah memaafkan dari semuanya apabila ada hal-hal yang tidak benar. Intinya adalah pada kesempatan kali ini kita bergerak untuk saling kosong-kosong dan saling maafkan. Meskipun memaafkan tidak harus dari saya, tapi secara rezeki momennya sangat bagus, sangat indah. Marilah kita saling memaafkan. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dalam ibadah, sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Akhirnya, ya, berpanjang kata, saya akhiri sambutan saya. Tapi izinkan sebelum saya akhiri, saya ada beberapa matur. Saya pulau saya sakit. Beli pikir 2.000. Kami mohon maaf lahir batin untuk semua salah yang ada. Siang hari pulang dari sekolah. Pulang sekolah kami lewat pinggir sawah. Jumat itu penuh dengan berkah, perbanyaklah untuk beribadah. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Kami sudah berusaha dengan maksimal untuk membuat acara ini terselenggara dengan baik dan rapi, tapi sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan dari kami semua, sehingga kami mohon dimaafkan. Dan selamat datang ibu-ibu semuanya dalam acara sawalat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti semuanya, bisa mengikuti apa yang akan Ustaz sampaikan. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu langsung dengan beliau yang biasanya hanya lewat Islam itu tidak tradisi. Oke, demikian. Banyak salam maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, makasih sekali Bunda Riza Fajri sebagai ketua Majelis Taklim sama dari Jakarta atas apa yang kami sampaikan. Kelasnya dia sudah bukan beberapa satu. Bunda, segera kita ikuti tausiah pada pagi hari ini yang akan disampaikan beliau. Sebelumnya saya akan profil beliau. Lahir dengan nama Syamsuddin Nur Mangga, SI, SQMI, atau terkenal dengan Ustaz Syam, adalah seorang penulis naskah, muazin dan dai. Dakwah awalnya dari penulis naskah selama Ustaz Maulana. Jadi penulis naskah jadi sama yang selamat karena kita tidak menyampaikan selamat. Dan kita mendapat pakarnya. Kemudian Ustaz Syam mendapatkan amanah untuk mendapat apalah dasarnya. Kelahiran 15 September 1992. Usia 30 tahun. Maka berasal dari Kabupaten Maros. Maros itu Sulawesi Selatan. Jauh di sana, sudah ketemu aja. Pendidikan Universitas PDNU Jakarta. Lahir Syamsuddin Nur Mangga. Kemudian nama lain Ustaz Syamsuddin Nur Marusi. Nama istri Jihan Salsabila. Dasar dosa istri aku dari orang tahu satu waktu tadi kan. Beliau banyak masuk kepada Islam itu indah. Di beberapa kata ini soal dan masih Cahaya Hati Indonesia, Ainus, Sore-sore Ambil Masiti, Ramadan itu berkah Masiti, Lebaran itu berkah Masiti. Sekarang tidak usah banyak kata. Ternyata yang nyatanya lebih indah dari wilayah pada hormat Ustaz Syam El-Marusi, kami persilakan. Kalau saya pada pagi hari ini dengan mengambil tema menabur dakwah dari kuat. Oke itu, HP-nya disalurkan dalam bersaing besar. Ustaz dengan kami beri waktu 45 menit, 50 menit untuk tausiah, 10 menit untuk doa. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya udah jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur ya Rabb. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia. Ya, terima kasih kepada panitia, Ibu Liza, ketuanya, Majelis Taklim Samara. Samara Sakinah Mawaddah Rahmah. Jadi ini yang hadir orang-orang sakinah semua insyaallah. Orang-orang bahagia semua ya Bu ya. Kita jamaah yang terima kasih kepada panitia. Bukan panitia yang terima kasih kepada jamaah. Kebalik. Biasanya kan sambutan ketua panitia. Terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir. Gak usah. Gak usah. Gak hadir juga jadi acaranya. Gak ada yang dengerin juga tetap dakwah. Al-Quran gak ada yang dengerin juga tetap mulia. Allah gak ada yang sembah tetap Allah. Kita nggak sholat, Allah tidak rugi. Kita tidak puasa, Allah tidak turun kekuasaannya. Jadi kita yang butuh Allah. Kita yang butuh ilmu.
Bukan ilmu yang membutuhkan jamaah. Jamaah yang membutuhkan ilmu. Maka terima kasih kepada panitia dan terima kasih kita kepada panitia ini sampai di hari kiamat. Terima kasih panitia. Gara-gara engkau bikin acara syawalan, saya jadi kenal Nabi Muhammad. Coba. Bayangin itu nanti di hari kiamat. Gara-gara engkau bikin syawalan, saya jadi tahu ternyata sholat itu seperti ini. Gara-gara engkau bikin acara muludan, saya jadi tahu Nabi itu seperti ini. Gitu. Nanti ketemu Nabi, bener nih, oh gara-gara panitia Samara dulu bikin pengajian nih, oh ini Nabi. Gitu. Subhanallah. Gara-gara panitia bikin acara ini, saya jadi tahu pahalanya puasa Syawal begini. Saya jadi tahu ternyata ibadah seperti ini. Gitu. Terima kasih kepada panitia. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Jamaah. Duitnya dari mana? Duitnya. Ibu punya duit dari mana, Bu? Duitnya. Masa? Saya berdirilah. Dari Allah atau dari suami? Saya enggak nanya. Saya enggak nanya janda-janda dulu ya. Yang jawab cari sendiri itu janda-janda. Di depan lagi duduknya. Duit jajannya dari Allah atau dari manusia? Melalui tangan manusia. Pasti. Makanya Nabi ngingetin, siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia, itu tidak bersyukur pada Allah. Karena memang rezeki dari Allah, tapi melalui jalur manusia. Waktu kecil dari orang tua. Ya, kita ini ada rumah sakit, yang sembuhin siapa? Allah. Melalui tangannya dokternya. Melalui tangannya ini, subhanallah. Jadi mesti tahu, pandai berterima kasih kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh orang berterima kasih kepada manusia saja. Karena tentu saja yang menentukan adalah Allah. Maka bersyukur kepada Allah. Kalau kita sebut, Alhamdulillah. Apa artinya, Bu? Segala puji bagi Allah. Bukan terima kasih kepada Allah, bukan? Bukan. Alhamdu itu adalah gabungan dari al-madahu wasyukru. Al-madahu itu pujian, madahu. Tapi kalau asyukru itu terima kasih. Alhamdu itu digabung, memuji dan berterima kasih kepada Allah. Karena kadangkala kita memuji tapi tidak terima kasih. Mana tuh? Ih, bagus banget tasnya itu. Tapi kita nggak bilang terima kasih. Tidak kan? Kita memuji aja. Ada orang memuji tapi tidak terima kasih. Ada juga orang terima kasih tapi tidak memuji. Terima kasih aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dikasih. Ditumpangin. Tapi selama ditumpangin di mobilnya nggak pernah senyum orangnya. Makasih. Tapi turun dari mobil. Kalau tahu gitu saya nggak numpang di mobilnya. Terima kasih doang. Tapi tidak memuji. Tapi kalau kepada Allah, bahasanya Alhamdulillah. Apa itu Alhamdulillah? Terima kasih dan pujian untukmu ya Allah. Ya, seperti Nabi Musa pernah dirawat oleh Fir'aun, betul? Nabi Musa itu pernah dirawat sama Fir'aun, tapi datang kembali kepada Fir'aun, melawan Fir'aun. Kata Fir'aun, kamu nggak ingat apa? Aku yang rawat kau waktu kecil. Kamu nggak ingat apa? Kamu di istanaku, istriku yang menjagamu. Subhanallah. Tapi apa? Kata Nabi Musa, terima kasih atas perawatannya selama saya kecil, tapi hari ini saya akan melawanmu karena tindakanmu salah. Subhanallah. Tapi kalau kepada Allah, terima kasih dan pujian atas Allah. Apa yang kita terima kasih kepada Allah, Bu? Suatu ketika ada seorang syekh. Ini, Bu, videoin kaki saya aja ya, Bu. Ini bagus nggak ini? Kalau pakai ini. Coba ya. Coba dulu. Cek. Oh, ini mic imam nih. Satu, cek. Kecil ya, Bu ya. Enakan mana? Ini atau yang tadi? Yang tadi ya?
1, 2, 1. 1, 2. Yang di luar aman. Ibu kenapa di luar sih? Hah? Oh. Oh ya udah, siap. Urusan panitia itu. Saya kemarin sama Bu Liza, kan Bu Liza izin, Ustaz, itu undangannya kami jual bukan jualan tausiahnya, karena saya kan nggak pernah kayak gitu, nggak pernah mau saya sebenarnya itu pakai tiket atau apa segala macam. Saya ditanya sama panitia aja, Ustaz undang Ustaz berapa? Saya bilang makin banyak makin ikhlas saya. Ustaz harus ikhlas. Iya, ikhlas itu tergantung seberapa banyak kau kasih. Ya, ikhlas itu bukan di awal aja, di akhir bisa. Mungkin saya datang ikhlas, pas saya buka amplopnya jadi tidak ikhlas. Jadi ikhlas tergantung berapa. Saya memang tidak pernah, Bu, kalau ditanya berapa segala macam, saya tidak punya harga, saya nggak dijual. Saya lebih berharga daripada itu semua. Kalau saya nentuin harga, segitu aja hargaku. Tapi kalau saya nggak nentuin, bingung Anda mau ngasih berapa. Tanya Bu Liza, saya tidak minta berapa segala macam. Saya tidak minta hotel yang bagaimana. Saya minta mobil yang bagaimana, pesawat. Kalau saya pengen upgrade, saya upgrade sendiri. Saya kesini pakai pesawat kecil, Bu. Karena emang nggak ada pesawat kecil. Alhamdulillah. Karena banyak kan persepsi orang tuh, Ustadz TV katanya begini. Nah, sebagian saja, sebagian. Ada sebagian. Kalau saya orang kampung dari yang tidak punya apa-apa, miskin, sekarang sudah bisa menikmati, ya udah alhamdulillah aja. Tapi ingat ya, ikhlas itu tergantung berapa isinya. Canda. Ibu, jadi saya mohon maaf yang di luar mungkin panitia ngaturnya seperti itu ya. Ya, seralah. Yang penting tidak ada saling menzalimi ya. Kata Ibu Liza kemarin, bukan kita jualan acaranya Ustaz, tapi snacknya kali ya. Itu buat ganti uang snack, ya, karena tidak ada sponsor, tidak ada apa segala macam. Saya lebih senang pengajian kayak gitu, insya Allah. Jamaah, urusan panitia itu. Sampai mana tadi? Oh, ini gara-gara ganti mic nih. Dua-duanya aman nggak? 1, 2. Cek. Yang di luar suaranya jelas nggak, Bu? Ya man sallaita bi kullil anbiya. Ngetes mic doang. Ya man mustaqim. Apa gimana dulu? Ya man mustaqim Islam. Ya habibi ya syafi'i Rasulullah. بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد رحمة للعالمين يا محمد. Ibu ngantuk lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah, ada seorang kakek-kakek pingsan, dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, ini mohon izin ya Bu ya, saya orang Sulawesi Bu, orang Bugis, jadi mungkin jauh berbeda logat kita ya Bu ya. Ini saya nggak marah-marah Bu, emang begini. Yang begini suaranya. Sama saya mau klarifikasi tadi yang disampaikan Google itu yang dibaca sama Ibu. Saya bukan menulis ceramahnya Ustadz Maulana, bukan. Jadi awal mula saya masuk ke TV itu dipanggil oleh Ustadz Maulana untuk menuliskan kesimpulan dari ceramahnya. Jadi bukan saya nulis Ustadz Maulana ceramahin, bukan. Kebalik. Ustadz Maulana ceramah, saya nulis kesimpulannya. Untuk apa kesimpulannya? Untuk pertanggungjawaban ke MUI, ke Kementerian Agama, bahwa ini loh yang disampaikan tadi.
Gitu. Itu awal mulanya 2013. 2014 saya berhenti jadi nulis buat Ustadz Maulana karena saya jadi imam di Masjid Kubah Mas di Depok. Saya jadi imam sekaligus sudah skripsi juga di kampus. Udahlah nulis, skripsi juga, imam juga, nggak selesai kuliahku. Nggak ada yang beres. Akhirnya aku tinggalkanlah nulis buat Ustadz Maulana, berhenti saya. Ternyata Trans TV ketika lihat tulisan saya, kata Trans TV, udah nggak usah nulis buat Ustadz Maulana, kamu jadi outsource aja di Trans TV, kamu nulis temanya. Jadi awalnya saya tulis dari ceramahnya Ustadz Maulana, setelah itu Trans TV minta saya nulis buat temanya Islam itu Indah. Jadi kalau ibu nonton tuh temanya dibawa ke tiap istri, nah gitu-gitu tuh. Suami-suami takut istri, saya yang bikin itu. Karena penonton kita mayoritas ibu-ibu. Jadi pasti dimenangkan ibu-ibu di acara itu. Nanti ketemu begini baru komelin semua. Subhanallah. Pasti ibu-ibu menang. Harus membela ibu-ibu. Kapan kita tidak membela ibu-ibu di TV? Diganti siarannya, dicari ustadz yang lain. Ini ibu-ibu begitu. Kalau dia lihat di TikTok, di Instagram ada konten yang membahas tentang suami, dikirimkan suaminya. Nih Pak, lihat no. Nih ayah baca. No, dengerin Pak. Tapi tiba-tiba giliran membahas tentang istri langsung cepat-cepat diganti. Jamaah. Nah, ketika tulisan saya dilihat sama Trans TV, akhirnya saya kerja di Trans TV, Bu, outsource. 2015 saya jadi imam, saya berhenti nulis juga, berhenti. Akhir 2015, Ustadz Maulana berangkat haji. 2015, Ustadz Maulana berangkat haji. Waktu Ustadz Maulana berangkat haji, sendirianlah Ustazah Oki ceramah. Dulu kan ada Ustazah Oki ya. Ketika Ustazah Oki ceramah sendirian, 1,5 jam, bingung ngabisin durasi. Akhirnya produser nelpon Ustadz Maulana. Ustadz, siapa ya yang bisa ngisi di sini? Kata Ustadz Maulana dari Madinah, dia bilang, ada yang dulu nulis itu, Syam. Dia itu menghafal Quran, suruh aja ngaji di situ. Dia sekarang jadi imam di Kubah Mas. Akhirnya diteleponlah saya sama produser, Syam, bisa nggak lo ngaji di sini 1-2 ayat? Wah, jangankan 1-2 ayat, penghafal Quran ini 1-2 juz, wajar juga. Akhirnya saya masuklah di TV. Ketika masuk di TV episode pertama dia bilang, ada temanya kan, saya sendiri yang bikin temanya. Dan ngaji lah saya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Selesai, masuk TV 10 detik. Besoknya kata produsernya, ama terjemahannya dong. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagikah yang kau dustakan? Masuk TV 20 detik. Besoknya dipanggil lagi, jelasin dong ayatnya. Wah, saya bukan jurusan tafsir. Jurusan saya waktu itu KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, jurusan dakwah. Tapi saya nggak pernah ceramah, Bu, sebelumnya. Nggak pernah. Kalau ngimamin di Kubah Mas, mau 10.000, 100.000 jamaahnya, nggak peduli saya. Saya hafal Quran, dan kalau kita ngimamin kan nggak kelihatan orangnya. Mau 1 juta juga jamaahnya nggak peduli. Kan yang dilihat cuma kakinya, luruskan dan rapatkan saf. Tapi kalau ceramah berhadapan kayak gini, gitu ya, subhanallah. Belum lagi ada yang tanya begini kalau kita ceramah. Ada yang mengantuk, ada yang main HP, ada yang ngobrol sama temennya, ada yang begini-begini padahal tidak mengerti. Kalau ngimamin kan urusan itu. Ya, subhanallah. Akhirnya saya disuruh buat jelasin ayatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau dustakan? 50 tahun kau pakai 2 kakimu. Kenapa 2 kakimu lebih banyak melangkah ke pasar, ke mall daripada ke masjid? 50 tahun kau pakai 2 matamu. Kenapa 2 matamu itu lebih banyak kau pakai nonton sinetron daripada lihat Al-Quran?
50 tahun kau pakai 2 telingamu. Kenapa telingamu itu tidak kau gunakan dengan baik mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan syiar-syiar agama? Lebih banyak kau gunakan untuk mendengarkan musik. Subhanallah. Selesai masuk TV 1 menit. Akhirnya Ustadz Maulana pulang dari Mekah. Saya kan pemain cadangan. Pemain inti pulang. Biasanya kalau ada pemain inti, pemain cadangan out. Keluar dulu, diganti, ada pemain inti. Subhanallah. Tapi Ustadz Maulana pulang, dia bilang, udahlah ceramah aja. Ustadz, saya nggak bisa ceramah, Ustadz. Saya kalau ngaji, it's okay lah. Saya nggak bisa ceramah, kata Ustadz. Ceramah aja. Jadi saya itu, Bu, termasuk Ustadz TV yang tidak pernah ikut-ikut audisi-audisi gitu. Pertama kali saya ceramah, langsung di TV. Bukan masjid to masjid, enggak. Karena dulu kalau disuruh khutbah Jumat aja, itu saya kabur. Kalau ngimamin saya mau. Saya selalu sengaja terlambat kalau bapakku suruh ceramah. Makanya saya kuliah masuk jurusan dakwah karena saya tidak bisa ceramah. Saya tidak bisa ngomong depan banyak orang. Tapi alhamdulillah Ustadz Maulana. Jadi Ustadz Maulana adalah salah seorang yang sangat berjasa besar dalam hidup saya. Saya sudah 8 tahun berarti hari ini di Islam itu indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya tuh ceramah dulu baru belajar. Jadi udah di TV baru dipanggil pelatih public speaking, ya, kemudian dipanggil latihan ini segala macam. Ya. Jadi itu alhamdulillah, segalanya sudah diatur sama Allah, Bu. Saya hadir di sini diatur sama Allah. Kemarin hampir saya reschedule, saya mau ke Batam, ke tempatnya mertua saya, karena saya lama di Makassar. Biasanya kan 2 kutub nih, orang tua dan mertua, iri nanti satu. Tahun ini ke ini nggak ke sini, nah, segala macam. Tapi ibu bilang nggak bisa, Ustaz, udah diatur sama jauh deh. Siap, baiklah. Saya hadir di sini, alhamdulillah. Ada seorang kakek, dia pingsan, Bu. Dia pingsan di Saudi Arabia, dia pingsan. Akhirnya dibawa masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit dikasih oksigen. Ini karena kita di rumah sakit gitu ya. Saya cerita tentang rumah sakit ini. Dikasih tabung oksigen. Sehari semalam akhirnya dia sadarkan diri. Setelah sadarkan diri dikasih tagihan rumah sakitnya. Kurang lebih kalau uang Indonesianya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah, subhanallah, biaya semalam di situ. Tiba-tiba meneteskan air mata ini Syekh ini. Meneteskan air mata, subhanallah. Akhirnya ditanya sama dokternya, sama manajemen rumah sakit, kenapa wahai Syekh, engkau tidak sanggup bayar? Kalau nggak sanggup, baiklah kami akan mengcover terlebih dahulu, kau boleh cicil segala macam. Makin nangis Syekh tersebut. Makin nangis. Wah, salah ngomong nih kita nih. Kenapa dia tambah nangis? Padahal kita nggak memaksa dia untuk membayar. Kalau nggak bisa, banyak kok dermawan-dermawan, subhanallah. Apa yang terjadi? Makin nangis, makin nangis. Apa dikatakan saya tersebut? Kalian tidak kenal sama saya. Saya ini, dia sebutin namanya. Saya ini, saya ini, di sini rumah saya ini. Ternyata dia adalah salah seorang sultan. Salah seorang orang kaya banget di situ. Dia bilang, saya menangis bukan karena tidak sanggup bayar. Saya menangis bukan karena melihat tagihan saya. Tidak. Saya meneteskan air mata. Karena hari ini umur saya 78 tahun. Baru 1 hari saja saya beli oksigen sudah 3 juta rupiah. Saya 78 tahun hidup di dunia. Allah tidak pernah nagih sama saya. Setiap hari saya hirup oksigen dari Allah. Tidak pernah saya bayar. Gratis dari Allah. Makanya saya meneteskan air mata. Kenapa saya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang nanti mobil mewah baru bersyukur. Susah banget hidupnya. Iya, mestinya hal-hal kecil disyukuri. Kata Imam Hasan Al-Basri, wa qala ba'dal hukama, berkata sebahagian ulama, dikatakan salah satu cirinya orang yang diterima tobatnya sama Allah adalah mereka melihat daripada sedikit dari dunia dilihat banyak, banyak dari akhirat dilihat sedikit. Ini rumus hidup ini, Bu. Sedikit dunia dia lihat banyak. Jadi kalau dia dapat sedikit, dianggap alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Walaupun uang jajannya cuma 500 juta sebulan, alhamdulillah. Sedikit dia lihat dari dunia itu dia lihat banyak, selalu lihat banyak, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat yang banyak dia lihat sedikit. Ya, yang banyak dia lihat sedikit. Bulan Ramadan khatam Quran 10 kali,
Syawalnya sudah selesai 6 hari bulan Syawal. Sudah selesai juga hutang puasanya. Alhamdulillah sedekahnya banyak. Umroh hampir tiap bulan. Subhanallah. Haji dia hajikan orang. Tiap tahun dia berangkat haji. Dia hafal Quran, ngerti hadis, ngerti ini rajin pengajian. Tapi dia selalu menganggap bahwa, ya Allah, kurang sekali amalku ini dibandingkan para sahabat Nabi. Kurang sekali amalku ini dibandingkan ulama. Kenapa saya baru hafal Quran, belum mengerti artinya. Selalu merasa kurang kalau urusan akhirat. Selalu melihatnya sedikit. Jangan kebalik, amal sedikit dia lihat banyak. Dia share di grup, alhamdulillah ibu-ibu, tahun ini saya udah masuk juz 2, alhamdulillah. Alhamdulillah, doain ya Bu ya, saya lagi belajar Senin Kemis nih. Baru Senin Kemis udah satu grup yang tahu. Baru Senin Kemis semua grup di HP-nya sudah tahu. Dia pikir sudah banyak. Alhamdulillah saya tiap bulan tuh udah ada sumbangan ke rumah yatim ini. Jangan. Anggaplah amal yang banyak itu selalu sedikit. Sayyid Abdullah bin Husain. Setiap hari kalau sholat duha itu bacaannya 10 juz. Sholat duha. Ibu sholat duha bacaannya bagus. Wasyamsi wa duhaha. Pertama itu ya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Surah Asy-Syams, pakai S belakangnya, Syams. Sama namaku, Syams. Nama Ustaz Syams. Pakai Syams. Jangan kalau yang Ustaz Sam, jangan pakai Sam artinya kehancuran, kematian. Pakai Shin, itu bahayanya bahasa Arab itu. Nih, sama bahasa Arab itu kalau harus belajar, makanya pentingnya belajar bermajelis ilmu. Allahu Akbar. Benar takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Benar. Tapi kapan dia bilang Allahu Akbar? Banyak panjang. Allahu Akbar. Apa artinya akbar? Apa artinya? Akbar banyak panjang bermat itu artinya darah haid. Salah satu jenis darah haid itu beda panjang pendek aja. Makanya belajar ngaji. Coba A, ba, ta, sa, jim, ja, huruf jim itu nggak usah pakai ya, nggak gitu. Jadi J biasa, jajiju, nggak usah sok cantik deh. Nggak usah pakai ja, nggak usah maju bibirnya. Nggak usah. Aduh jeng, nggak usah nih. Manja. Nggak usah manja. Nggak usah pakai bibir. Jajiju baja. Kapan bibirnya maju? Pada saat dhammah aja, ju. Jajiju, ya. Nggak usah. Aduh, makin janda makin cantik. Jangan yuk, ya nggak usah pakai ja, biasa ja. Abata jim, ha,
Ha. Ha. Ar-Rahman. Bagus. Jim, ha, kha. Kha. Dal. Jadi kalau da itu di belakang gigi atas, da. Bukan dada, bukan, tapi da. Ya. Fi jidha hablum min masad. Qul huwallahu. Ya, pakai qalqala ahad. Jangan qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Enggak. Pakai qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, pakai ya. Enggak usah qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jadi pakai qalqala. Zal. Zi. Zu. Bal. A'udzu. Ya, pakai zal, zi, zu, a'udzu. Zal. Ra. Ri. Ru. Bar. Jadi ra itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau wal 'asr, ra-nya tebal. Innal insana lafi khusr. Jadi R-nya itu tetap ada, tidak hilang. Tapi tipis di belakang aja. Ya, di belakang aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu roh tebal. Itu tingkat lanjut udah. Nanti kalau ada pengajian lagi, request belajar baca Quran. Ya, Bu ya? Tahsin. Tapi saya dengar bagus-bagus kok ini. Ya. Zai. Za. Zi. Zu. Baz. Ya, karena kalau masing-masing kita daerah itu beda-beda. Kami di kampung kami itu tidak ada ustadz, tidak ada. Yang ada ustaz. Karena semua jadi S kalau orang Sulawesi. Semua jadi S. Bismillahirrahmanirrahim. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Kalau orang Bugis, orang Sulawesi. Karena Al-Qur'an, ingat ya Bu ya, Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk orang Arab. Jadi semua lidah pasti bisa. Guru saya, orang Makassar, juara internasional tafsir bahasa Arab di Mekah. Kalah orang Arab, orang Makassar. Ada guru saya juga, orang Madura, juara juga internasional. Ada juga orang Jogja, juga internasional. Jadi suku itu tidak, Ustaz, ya beginilah lidahnya orang Jawa, Ustaz. Nggak bisa, bukan alasan itu. Nggak bisa jadi alasan itu. Kenapa? Banyak juara internasional orang Jawa, banyak. Ngalahin orang Arab. Orang Bugis juga banyak, orang Padang juga banyak juara internasional. Ngalahin orang Arab selama mau belajar, makanya belajar. Orang Sulawesi, Isa sulsilatil ardu silsalaha. Datang orang Jawa, gak gitu bacanya. Terus gimana? Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Iya, yang benar idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau mau belajar, intinya belajar, Bu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Kalau mau jadi orang terbaik setiap hari belajar. Ya, setiap hari juga ngajar, ajarin anak, ajarin cucu. Seorang imam besar, imam qiraat, beliau wafat tahun 499 Hijriah, meninggal dunia. Muridnya itu ratusan ribu, bahkan ribuan jadi ulama. Abu Mansur Al-Khayyat namanya, meninggal dunia. Dia punya santri 70 orang buta, santrinya. 70 orang buta ini bukan hanya dia ajarin ngaji, bukan hanya dikasih jadi penghafal Quran, dijadiin ulama, tapi beliau yang nanggung biaya hidupnya juga. Kalau sekarang kan kita masuk pondok, kita yang bayar. Ini pondoknya Imam Abu Mansur, ini 70 orang miskin, orang buta ini beliau suapi, beliau masakin buat ini. Subhanallah, meninggal dunia, dimimpikan sama muridnya. Kata muridnya Imam Abu Mansur, wahai Syekh, apa yang Allah berikan kepadamu karena banyaknya amalmu ini? Apa jawaban Imam Abu Mansur Al-Khayyat? Ghafarali Rabbi, Allah ampuni dosa saya. Allah kasih saya tempat terbaik di kuburanku.
Karena ngajarin Quran, subhanallah. Kata muridnya, gimana dong kami bisa mengikuti jejakmu? Kami tidak bisa semampu engkau. Apa jawaban syekhnya? Ghafarali Rabbi bita'limis sibyan al-Fatihah. Allah ampuni dosaku disebabkan saya pernah ngajar anak kecil surah Al-Fatihah. Jadi ratusan ribu santrinya ternyata yang disenangi sama Allah ketika beliau ngajar Al-Fatihah sama anak kecil. Jadi nggak usah nunggu jadi penghafal Quran dulu baru mau ngajarin anak. Ajarin anak, Bu. Jangan kasih pahalanya untuk guru ngajinya semua. Ya, ibu curi pahalanya. Ajarin basmalah, ajarin alhamdulillahi rabbil alamin. Ajarin, ya. Tapi tidak mungkin bisa ngajar kalau tidak mau belajar. Jamaah. Sayyid Abdullah bin Husain setiap hari kalau duha 10 juz. 10 juz bacaannya. Ibu apa tadi bacanya, Bu? Surah Asy-Syams kalau bisa. Rakaat pertama surah Asy-Syams. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itu namanya nadanya nada nahwan. Jadi dalam bacaan Al-Quran itu ada nada-nadanya beda. Kalau di Mekah itu ada beberapa imam. Favorit saya namanya Imam Mahir Al-Mu'aqli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya Imam Mahir Al-Mu'aqli. Ada juga di Mekah itu namanya Syekh Abdullah Iwad Al-Juhani. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ada yang mirip-mirip dengan ini namanya Al-Ausi. Sering ke Indonesia. Dibawa sama Ustaz Yusuf Mansur. Itu bukan Imam Masjidil Haram. Bukan. Jadi tidak sembarangan. Bukan Imam Masjid Haram. Cuma imam di Saudi. Salah satu masjid di Saudi. Saya juga imam masjid. Kalau saya Imam Masjidil Haram, Bu. Cuma makmumku beda jamaah aku sendiri. Jadi jangan sembarangan nobatin orang Imam Haram. Jadi bukan itu Abdurrahman. Ya, tapi enak bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Agak manja begitulah. Kalau ibu-ibu galau suka itu. Iya. Cuma kalau sholat tarawih lama deh. Ada juga di Masjidil Haram namanya yang senior namanya Syekh Syuraim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ada juga namanya As-Sudais. Ini tinggi sekali, tidak sanggup suaraku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ibu digaris bawahi, bagi yang baru belajar mengaji tidak disarankan mendengar rekaman-rekaman imam.
untuk belajar. Kenapa? Mereka itu karena saking keenakannya sudah tidak teratur panjang pendeknya. Coba dengar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sekali. Hanya itu terlalu panjang. Itu kan rekaman pas ngimamin diambilnya. Kalau enggak ngimamin bagus. Tapi pas ngimamin kan udah keenakan kadang-kadang itu. Ya, keenakan. Kayak misalnya kita baca ya tajtanibu kaba'ira tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Panjang sekali, panjangan. Itu kan 2 harokat aja sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Harusnya seperti itu kalau baru belajar, ya. Jadi rekaman, Ustaz dengerin apa kalau yang baru belajar? Dengerin satu, namanya Syekh Mahmud Al-Khusari dari Mesir. Mahmud Khalil Al-Khusari. Itu bagus didengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pas panjang pendeknya. Itu Mahmud Khalil Al-Khusari. Yang kedua namanya Siddiq Al-Minshawi. Siddiq Al-Minshawi. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Biasa diputar di masjid-masjid yang ada suara anak kecilnya itu. Ingat nggak Bu? Ada dulu kaset itu. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashiqati nashqa. Wan nashiqati nashqa. Ada buat anak kecil tuh kasetnya. Namanya Siddiq Al-Minshawi. Nah, itu nada-nada aja itu. Ya, mudah-mudahan dikasih rezeki berangkat haji umroh. Di Madinah ada namanya Syekh Ali Al-Hudayfi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini orang tua ini galak, Bu. Syekh Al-Hudayfi itu galak banget. Karena dulu ada bunyi HP-nya di belakang. Orang marah dia. Syekh, kata zaman Indonesia, amin. Amin. Padahal dia marahin orang yang bunyi HP-nya. Jamaah. Syekh tadi Abdullah bin Husain itu, kalau pagi, duha, 10 juz. Kalau tahajud, beliau baca 18 juz. Jadi dalam sehari semalam, sholat sunnahnya sudah selesai 30 juz. Karena yang tadi 28 juz itu duha dan tahajud. Belum daripada sholat qobliyah ba'diyahnya. Belum dari sholat sunnah lainnya. Belum sholat wajibnya, fardunya. Belum ngajar ngajinya. Belum beliau baca sendiri. Belum beliau ngajar yang lain kitabnya. Subhanallah, setiap hari. Dan setiap hari Sayyid Abdullah bin Husaini baca 25.000 kali istighfar. 25.000 kali. Ibu sudah baca istighfar? Baca istighfar banyak-banyak. Ya. 25.000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ustaz, kenapa ya Allah, ya Allah? Kenapa bukan yang lain? Boleh yang lain. Tapi kalau Allah itu sudah terkandung semua di dalamnya. Saya kasih contoh. Supir mau nyetir mobil, bacanya apa? Bismillah, nama Allah. Dokter mau operasi pasien, bacanya apa? Bismillah. Kenapa dokter tidak bilang Bismisyafi dengan nama yang maha menyembuhkan? Harusnya kan Bismisyafi dengan nama yang maha menyembuhkan. Ibu mau keluar rumah baca apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kenapa bukan Bismil Wali dengan nama yang maha melindungi? Kenapa? Atau mau keluar rumah baca Bismil Wakil dengan nama yang maha mewakili. Artinya jagain rumahku. Jagain rumahku gitu. Tapi kenapa semua bacanya Bismillah? Karena kalau kita keluar rumah, kita tidak tahu kita butuh Allah yang seperti apa. Tahu-tahu di jalan kita lagi ada keadaan darurat, berarti kita butuh Allah yang maha melindungi.
Dokter mungkin di tengah jalan lagi membereskan operasi pasien, ternyata dokternya lagi tidak butuh yang maha menyembuhkan, tapi butuh yang maha melindungi. Ternyata nama Allah itu semuanya sudah terkandung di dalamnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Semuanya itu 99 terkandung dalam satu nama. Apa itu? Allah. Allah. Jadi orang tidak bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahman, Bismillahirrahman. Bismillah. Kenapa Allah? Karena kalau Allah sudah masuk semua namanya Allah yang lain di dalamnya. Nah, gitu. Nah, dia baca ya Allah 25.000 kali. Baca sholawat 25.000 kali. Sayyid Abdullah bin Husain. Setiap sore beliau bilang begini sebelum tidur. Setiap malam beliau bilang begini. Ya Allah, terimalah amalku yang cacat ini. Setiap hari khatam Quran, setiap hari 25.000 istighfar, sholawat, dan ya Allah. Tapi bilangnya, ya Allah, tolong terimalah amalku yang cacat ini ya Allah. Kalau kau tidak terima amalku, siapa yang mau terima? Itu, subhanallah. Amal banyak dianggap sedikit. Jangan kebalik. Amal sedikit dianggap sudah banyak. Mau bantuin orang, udah kemarin. Udah banyak zakatku kemarin. Yang mau sedekah orang, udah kemarin dibantuin itu. Kalau dibantuin mulu jadi ini nanti kebiasaan nanti. Itu setan itu menghalangi orang untuk berbuat baik. Kalau sholat itu syaratnya sebelum. Orang kalau mau sholat harus ada wudhu, harus suci ya. Tapi kalau sedekah itu syaratnya setelah, bukan sebelum. Setelah sedekah itu syaratnya. Alladzina yunfiquna amwalahum, ya, fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengikut sertakannya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerima, itu syaratnya. Berarti sedekah itu setelahnya. Setelah kau sedekah, jangan kau sebut-sebut. Setelah kau sedekah, jangan kau sakiti hatinya penerima. Nih, kayak tahun depan saya tidak mau lihat lagi kau jadi penerima sumbangan. Kerja yang benar. Makanya kerja yang benar, sekolah yang benar, supaya tidak begini terus hidupmu. Sakit. Udah, kasih aja. Nggak usah ngomong. Itu dikasih kemarin itu padahal udah aku kasih itu mau kena udah, tapi nggak sholat juga. Ya usah, bukan urusan kita, itu kasih aja udah. Nggak usah sebut-sebut pemberiannya. Jamaah. Baiklah, karena udah hampir jam 10, kalau begitu saya mulai ceramahnya. Tadi itu baru pembukaan. Apa tema kita hari ini? Nabur dakwah. Apa itu? Menjalin ukhuwah. Saya kasih aja rumus hidup dari Nabi SAW. Rumus hidup. Suatu ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat, ya, Nabi nawarin, lagi pengajian gini Bu, Nabi SAW. Nabi nawarin, ini karena mic-nya kabel jadi saya nggak bisa jalan-jalan. Harusnya saya bisa jalan-jalan ini. Ketika Nabi SAW menawarkan, jelas nggak suara saya Bu? Jelas ya. Ketika lagi pengajian, Rasulullah nawarin, may ya'khudhu minni khamsa khisalin faya'malu bihinna aw yu'allimuhunna. Ya. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, lagi ngaji nih kayak gini nih. Lagi ngaji kayak gini. Biasa tuh kalau lagi ngaji ada yang fokus, ada yang mengantuk, ya, ada yang siap-siap nyatet gitu ya. Ini saya bahagia banget kalau lihat orang ngaji tuh nyatet apa segala macam, Masya Allah, tabarakallah. Tapi Ibu, pengajian itu, ngaji itu tergantung penceramahnya atau tergantung santrinya? Ibnu Abbas pernah ditanya, Sayyidina Ibnu Abbas pernah ditanya, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bimanil tal'ilm, bagaimana caranya dapat ilmu? Ilmu kan pengajiannya Bu ya, rajin pengajiannya. Tapi dapat ilmu enggak? Belum tentu. Kata Ibnu Abbas, gimana caranya dapat ilmu wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas jawab, saya dapat ilmu dengan 3 cara. 1, bilisanin saul, dengan lidah yang selalu bertanya. Jadi kalau mau dapat ilmu, rajin bertanya. Kalau ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada habaib, maka bukan nah. Jadi yang ada dalilnya, kalau ada ustadz, ada kiai, ada ulama, bukan
Itu kalau ulama, kalau saya bukan, saya selebgram. Ibu yang di luar, Masya Allah. Jadi syaratnya dapat ilmu yang pertama apa? Bilisanin saul. Dengan lidah yang selalu bertanya. Bukan Yang kedua, nih Sufyan Ats-Tsauri pernah masuk satu kampung. Sufyan Ats-Tsauri masuk satu kampung, dipanggil buat ceramah pengajian. Sufyan Ats-Tsauri memulai pengajiannya dengan apa? Langsung beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah jamaah yang mau bertanya? Baru mulai pengajian langsung, adakah jamaah yang mau bertanya? Tidak ada jamaah yang angkat tangan, kan biasanya gitu. Ngaji 1 jam, setengah jam, ayo Bu, kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada satupun yang angkat tangan, biasanya. Kalau di sini mah rajin nanya semua, insya Allah. Kalau di sini saya malah takut ditanya. Sufyan Ats-Tsauri masuk, tidak ada satupun yang angkat tangan. Apa yang terjadi? Subhanallah. Ternyata ketika Sufyan Ats-Tsauri nanya, ada yang mau nanya? Tidak ada, gitu. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau begitu wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Gak jadi ceramah. Ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak jadi ceramah? Kata Syekhnya, tidak ada yang mau dapat ilmu di sini. Kenapa tidak ada yang mau bertanya? Tuh, jadi kata Ibnu Abbas, kalau mau dapat ilmu rajin bertanya. Yang kedua, syaratnya dapat ilmu wa qalbin aqul, hati yang terbuka, hati yang paham. Makanya tadi saya senang dimulai pengajiannya dengan baca doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kalau dikatakan, Ibu, salfok ya. Saya nanya nih, kalau pengajian tergantung santrinya atau tergantung ustadznya? Dua-duanya. Contohnya, buktinya ini. Saya ngajar di TV 1,5 jam. 1,5 jam. Islam itu 1,5 jam. Saya, Ustadz Maulana, sama ada Ustadz tamu 1 gitu ya. 1,5 jam. Temanya anggaplah tentang sholat. 1,5 jam kami ceramah. 1,5 jam tentang sholat. Ada yang catatannya 1 lembar. Ada yang catatannya 1 halaman. Ada yang catatannya 1 baris. Ada yang tidak ada catatan sama sekali, cuma ikut berdoa. Ada yang dapat cuma 1 dia dapat. Ustadz Sam gemukan deh kayaknya. Kayaknya Ustadz Sam gemukan deh kayaknya. Dulu nggak kayak gini. Itu saya hadir di sini pun demikian. Ada yang catatannya 1 lembar, ada yang dapat 1 halaman, ada yang dapat foto, ya. Ada yang cuma dapat, beda ya sama yang di TV ya. Ada yang pulang dari sini ditanya sama suaminya, apa tadi ceramahnya? Apa ya, pokoknya lucu. Pokoknya lucu. Ada tuh, ada. Berarti syaratnya dapat ilmu, kata Ibnu Abbas, buka hati. Kita yang paham, berdoa itu. Air, Bu, kalau ada gelas kosong, saya mau isi air, bagaimana caranya? Buka dulu tutupnya. Buka dulu tutupnya. Kalau saya isi tapi tutupnya nggak dibuka, nggak bakal bisa masuk airnya. Maka buka hati ketika belajar. Baca doa. Allahumma. Ikut. Allahumma barik lana. Ikut dulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina adzabannar. Doa apa itu? Doa apa? Kata siapa? Coba dengar artinya. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah kami, fima rozaqtana, atas apa rezeki yang kau berikan kepada kami, wakina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Ada nggak di situ isinya gudeg? Ada nggak situ? Ya Allah, berkahilah krecek ini, ya Allah. Ada nggak? Ya Allah, berkahilah gudeg Yujum ini. Nggak ada. Nggak ada situ isinya tentang makanan. Kenapa dibilang doa makan? Karena rezeki, Ustadz, rezeki, ya kan? Berkahi rezeki kami. Kata ulama, ada satu ulama, setiap pengajian dia baca doa ini. Padahal belum ada makanan. Dia bilang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ditanya, wahai Syekh, kenapa kau baca doa makan? Kata dia, ini bukan doa makan, ini adalah doa minta diberkahi rezeki.
Terus apa hubungannya dengan pengajian, wahai Syekh? Apa kata Syekh tersebut? Karena menurut saya rezeki ilmu lebih berberkah dibandingkan rezeki makan. Kalau saya berdoa untuk nasi, maka saya berdoa juga untuk ilmuku. Karena menurut saya rezeki ilmu itu lebih berharga daripada rezeki sepiring nasi. Oh, saya berdoa, fima rozaqtana, berkahilah apa yang kau rezekikan kepada kami, karena ilmu itu adalah rezeki yang sangat tinggi, rezeki yang sangat mulia. Alhamdulillah. Jadi kalau pengajian baca itu ya, apa itu? Kata ustadznya, nah apa ini santriku nih tiba-tiba pengen makan semua. Jamaah. 1, lisan yang bertanya. 2, hati yang paham terbuka, ya. Jadi bersihkan hati, hadir pengajian, bersihkan hati. Udah, hindari iri dengki sama saudara, ya. Kan kadang-kala ini iri dengki ini selalu muncul. Lihat orang foto di depan Ka'bah dikira ria, pengen dibilang, "Ibu, antara dia yang ria atau kita yang iri?" Kalau ada orang foto di Madinah, ada orang foto di Mekah, ada, wah, ria, ujub, pengen dilihat. Antara dia yang ria atau Anda yang iri. Itu aja. Dan garis bawahi nih. Ada yang perlu digaris bawahi. Apa yang perlu digaris bawahi? Orang meninggal dunia yang ditanya itu amal dirinya, bukan amalnya orang. Jadi kita sibuk aja bersihin hati kita. Nggak usah sibuk bersihin hatinya orang. Orang ke Mekah, selfie-selfie depan Ka'bah, pengen dibilang, pengen kelihatan ini. Oh ya Allah, kita yang bersihin hati kita. Ya, mammata wa huwa bari'u min salas dakhala jannah. Siapa yang meninggal dunia terhindar dari 3 hal, masuk surga langsung. Karena kan semua di sini pasti masuk surga. Pasti udah. Pasti. Cuma ada yang direct, ada yang transit. Ada yang langsung, ada yang transit. Sayangnya transitnya tidak nyaman. Di neraka transitnya. Ibu mau langsung apa mau transit? Bu, kalau berangkat umroh, saya ada travel. Ya, saya besok ke Semarang insya Allah. Saya mau raker travel saya ada berangkat haji furoda insya Allah. Doain Bu. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan bisa diberangkatkan. Karena naik haji itu wajib. Punya rumah tidak? Jadi yang mana duluan? Punya rumah atau naik haji? Haji. Boleh nggak naik haji Ustaz dengan uang dari hutang? Boleh. Boleh kalau ada persiapan buat bayarnya. Misal, Ustaz saya pinjam duit dulu buat berangkat umroh ataupun haji. Berapa? 300 juta. Sebenarnya saya punya duit tapi lagi dipinjam sama saudara belum dibalikin. Itu ada modalnya buat bayar sebenarnya. Ada modalnya, tapi belum sama dia. Misal dia punya omset saya per bulan segini, insya Allah tahun depan udah selesai bisa saya lunasi itu boleh berhutang seperti itu. Tapi kalau tidak ada modal jangan, karena haji manistata'a ilaihi sabila, yang sanggup, yang mampu. Kadangkala ukuran mampu tidak mampu itu kan kita ngukur, padahal mampu tidak mampu itu ukurannya Allah. Ada orang merasa dirinya tidak mampu, tapi ganti-ganti tas. Tasnya banyak. Setiap pengajian tasnya berbeda. Itu rezeki Bu, itu kalau mau buktikan rezeki itu adalah yang masuk ke dalam mulut, itu buktikan dengan tasnya ibu-ibu. Rezeki kita itu yang mana? Yang dipakai, yang dimakan, yang disedekahkan. 3 doang itu rezeki kita. Kalau belum dimakan, belum rezeki itu. Coba ibu-ibu berangkat pengajian, ada kue dimasukin di tas. Belum dimakan, belum tentu rezeki ibu itu. Taruh di tas, taruh lemari tasnya. Besok pengajian beda tas. Seminggu kemudian baru ambil tas yang kemarin. Basi nggak kuenya? Bisa masuk mulut nggak? Udah nggak bisa. Berarti bukan rezeki. Nggak bisa. Rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Jadi kalau ibu punya perhiasan banyak, pakai Bu. Pakai. Jangan ditaruh. Ibu meninggal, wah buat istri kedua itu. Ya, pakai ya. Pakai aja. Karena kita kan sibuk untuk amal kita, bukan amal orang lain. Gak usah ria pengen dilihat. Ya boleh, perempuan boleh berhias. Boleh berhias ya. Perempuan itu perhiasannya yang berwarna tapi tidak berbau. Perempuan. Kalau laki-laki yang berbau tapi tidak berwarna. Makanya ya, kalau perempuan itu yang berwarna, makanya boleh make up tapi tidak boleh pakai parfum. Tapi wajib pakai deodoran.
Bu, setengah mati juga kita kalau pengajian terus samping kita tidak pakai deodoran, setengah mati kita. Jangan yang menyengat baunya, jangan menyengat parfumnya ya. Tapi lebih bagus parfum menyengat daripada bau badan menyengat. Jadi perempuan tidak boleh yang beraroma. Kalau laki-laki wajib wangi, tapi tidak boleh berwarna. Makanya laki-laki tidak boleh warna-warnain make up segala macam. Ustaz, kalau Ustaz tampil di TV di make up ya? Kami bukan di make up, diratakan. Karena kalau saya tidak pakai bedak, kalau tampil di TV itu berminyak sekali, Bu. Mantul itu gambarnya. Makanya orang bilang, Ustaz, cakepan aslinya daripada di TV. Karena kalau di TV kita diitemin dikit, dicoklatin dikit. Gak tahu juga lah, mungkin TV ibu yang rusak. Jamaah, dua modalnya sudah. Tadi siapa yang mau masuk surga tanpa transit? Ya, ibu kalau berangkat umroh ada yang transit, ada yang direct ya. Jogja tuh Madinah ada. Biasanya lebih mahal yang mana? Mahal yang langsung. Ya, yang langsung. Kalau transit biasanya agak murah tiketnya. Sama, kalau mau langsung ke surga agak mahal dikit amalnya. Kalau orang cuma sholat wajib, ibu nambahin lah dikit, VVIP lah dikit, tambahin qobliyah ba'diyah. Kalau orang cuma puasa Ramadan, ibu tambahin lah dikit, agak VVIP lah dikit, tambahin Senin Kemis, tambahin Syawal, tambahin Ayyamul Bid, agak mahal lah dikit amalnya. Jangan pengennya direct, tapi amalnya murah. Tapi walaupun kita nggak pernah tahu amal yang mana yang diridhoi sama Allah. Siapa yang meninggal dunia terhindar dari 3 hal, maka dia akan masuk surga langsung, kata Allah. Ya, kata Nabi SAW. Siapa itu? 1, bari'um minal kibar, jauh-jauh dari kesombongan. Orang yang ada kesombongan dalam hatinya itu tidak akan pernah masuk surga. Ada yang tidak akan pernah selama-lamanya, namanya abada, selamanya tidak masuk surga. Itu sombong yang bagaimana? Sombong menolak Islam. Sombong menolak Islam. Agama apa itu? Agama teroris. Ya, itu adalah sombong yang selama-lamanya tidak akan masuk surga. Ada sombong tidak selama-lamanya masuk surga sih, tapi lama. Dibersihin dulu sombongnya. Sombong yang bagaimana? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ibu, sholat yuk. Dahlah, urus-urusanmu sendiri. Sholatmu, sholatmu, sholatku, sholatku. Nah itu, sombong dia, nolak tuh, nolak. Tapi tidak selama-lamanya neraka, pasti masuk surga juga. Selama dia la ilaha illallah, cuma belakangan. Lama dia transitnya. Ibu, jangan bayangin, gak apa-apa lah saya mampir di neraka, jangan. Allahu Akbar. 1 detik di sana berapa lama di dunia, ratusan tahun. Jangan pernah bercita-cita mampir di neraka, jangan ya. Kalau bisa langsung masuk surga. Apalagi meremehkan manusia. Ibu, tawadu itu apa? Tawadu, rendah hati. Rendah hati, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah ketika dia keluar rumah, lalu dia melihat orang lain lebih baik daripadanya. Kalau saya lihat orang tua, saya harus mengatakan, ini orang tua lebih baik daripada saya. Karena umurnya lebih banyak daripada saya. Berarti duluan dia sholat daripada saya, berarti pahalanya jauh lebih banyak daripada saya, anak muda. Gitu. Kalau lihat orang tua. Kalau lihat yang lebih muda, katakan, ini orang umurnya lebih sedikit daripada saya. Berarti duluan saya berdosa daripada dia. Berarti dosanya jauh lebih sedikit daripada saya, orang tua. Jangan katakan, anak kecil tahu apa, bocah tahu apa. Jangan. Tapi anak kecil bisa jadi lebih mulia karena dosanya lebih sedikit daripada kita, orang tua. Lihat orang yang udah ngaji, katakan, oh Masya Allah, Allah kasih kemuliaan. Lihat orang tidak mau sholat, lihat orang tidak sholat, jangan katakan dia masuk neraka, saya surga. Tidak. Dia tidak sholat hari ini, tapi belum tentu dia tidak sholat sampai mati. Saya hari ini sholat, tapi tidak ada jaminan saya sholat sampai saya mati. Tidak ada jaminan. Ada seorang pendosa, dia melihat seorang ulama. Dia dekati, kalau saya dekat-dekat dia, mungkin saja Allah ampuni dosa saya. Padahal pendosa. Ada ulama, dia lihat, dia mendekat itu orang jelek. Dia katakan, wah kalau saya dekat-dekat dia, bisa jadi saya ikutan berdosa. Apa yang terjadi? Allah angkat, Allah cabut itu imannya itu orang yang tadi mengatakan saya tidak mau dekat ini, dan Allah pindahkan imannya, Allah kasih iman kepada pendosa tadi. Kenapa? Karena merasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Jauh-jauh dari kesombongan. Yang kedua, bari'um minal gulul. Kalau mau masuk surga, jauh-jauh dari gulul. Apa gulul? Penyakit hati, SMS.
Senang melihat orang susah. Susah melihat orang itu penyakit hati. Orang kalau ada penyakit hatinya tidak bisa langsung masuk surga, Bu. Dicuci dulu itu penyakit hatinya di neraka. Kalau sudah dicuci di neraka, barulah dimasukkan ke surganya Allah. Jauh dari sombong, jauh dari penyakit hati. Yang ketiga, Ibu mau masuk surga langsung? Satu, terhindar dari yang kedua, terhindar dari penyakit hati. Yang ketiga, terhindar dari minad dain. Jauh-jauhlah dari hutang piutang. Ada sahabat Nabi syahid di medan perang. Syahid, mati syahid itu mati terbaik. Ya, mati syahid itu mati tidak ada lagi di atasnya. Mati terbaik adalah mati syahid. Pulang, diantarkan sama Nabi. Ya Rasulullah, telah syahid si anu. Apa kata Nabi? Saya mau sholati, tapi minta maaf ini pertanyaannya. Ada utang nggak dia? Kalau ada utang, saya tidak mau sholati. Subhanallah. Saking bahayanya masalah hutang piutang. Siapa yang berhutang lalu tidak berniat membayar, maka dia adalah terhitung sebagai pencuri. Jadi hitungannya pencuri. Orang berhutang tidak mau bayar. Jamaah. Jadi perhatikan itu masalah hutang piutang. Sampai mana kita? Udah lewat ya waktuku ya. Ini belum mulai, Bu. Jamaah. Lanjut ya. Lanjut. Maulaya sholli wa sallim abadan ala habibika khairil ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ma madha karami. Ibu, tidak semua lagu Arab itu sholawat ya. Tidak semua. Sholawat itu hanya sebagian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat itu. Allahumma sholli. Itu sholawat itu, ya. Tapi tidak semua lagu Arab itu sholawat. Coba ini, saya dengarin ini. Ilahi lastunil firdaus. Pertanyaannya, sholawat bukan? Bukan, i'tiraf. Kenapa? Bukan tentang Nabi, dia tentang doa. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, kan? Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Itu bukan sholawat, tapi permintaan kepada Allah. Ada juga lagu Arab itu tidak bagus artinya. Karena lagu diskotiknya orang Arab. Cuma dipakai di Indonesia, dipasang di TikTok, dikira lagu Islami. Ya tap wadalla. Nah, itu bukan lagu Islam. Ada itu viral-viral di TikTok. Ada itu lagunya sekarang. Orang pasang gambar-gambar Islami terus dia pasang ente mush kifaya alik igrah lihaya. Ada itu lagu itu. Dikira lagu Islami, padahal itu lagu perempuan yang diambil suaminya sama pelakor. Ya, terus. Jadi tidak sembarangan lagu-lagu Arab itu. Ada sekarang yang viral itu. Itu lagunya Amr Diab, lagu pujian untuk perempuan lah. Itu lagu-lagu cintanya orang Arab. Jadi mending lagu yang kita tahu artinya aja, Bu. Ya, mending yang kita tahu artinya. Lagu Jawa banyak. Lagu Jawa yang artinya bagus juga banyak ya. Ler ya. Ler apa lagi? Alamatana salihuna. Oh ya, lagu itu.
Alamate anak soleh gitu judulnya. Itu lagu-lagu Jawa banyak yang bagus artinya. Jadi tidak semua lagu Arab itu berarti Islami, tidak semua. Kata Ibnu Abbas, mau dapat ilmu satu, lisanin saul, lisan yang bertanya. Yang kedua, hati yang terbuka. Yang ketiga, kalau mau dapat ilmu apa? Wa kaffim badul, harus ada biayanya. Harus ada effortnya. Mustahil orang dapat ilmu tidak ada biayanya. Pakai buku, minimal beli buku, beli pena, ada biaya transportasi. Jangan selalu cari pondok gratis. Giliran mondokin anak cari yang gratis. Giliran les-les yang lain mahal bayarnya. Ya, ilmu itu mesti ada biayanya. Wa kaffim badul. Jangan kalau untuk urusan dunia mau bayar mahal, tapi urusan akhirat dia cari yang paling murah. Padahal itu yang bermanfaat dunia akhirat. Kita lanjutkan setelah ibu ini dapat tempat. Kita lanjutkan setelah ibu ini nganterin bapaknya. Jamaah. Nabi nawarin, ini resep hidup. Kata Nabi SAW, "May ya'khudhu minni khamsa khisalin faya'malu bihinna." Siapa yang mau mengambil nasihatku 5 ini, lalu dia amalkan atau dia ajarkan. Coba lihat bahasanya Nabi. Diamalkan atau ajarkan. Berarti ilmu itu, kalau mau disebut ilmu 2 syaratnya. Diamalkan atau diajarkan. Atau dua-duanya, atau salah satunya. Kapan kita punya pengetahuan belum diamalkan, berarti belum ilmu namanya. Atau kapan kita punya pengetahuan belum diajarkan, belum ilmu namanya. Jadi ilmu itu harus diajarkan dan diamalkan. Atau minimal salah satunya. Apa? Kalau nggak diamalkan ya diajarkan. Kalau nggak diajarkan ya diamalkan. Apa kata Nabi? 1. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi maksiat maka engkau akan jadi ahli ibadah. Ibu. Bu. Kalau saya tanya ahli ibadah itu yang bagaimana? Pasti kita mikir, yang tahajudnya banyak, yang hafal Quran, yang ke masjid, yang ini, yang ibadahnya ini. Ahli ibadah itu ya. Ternyata kata Nabi, jauhi maksiat, engkau jadi ahli ibadah. Karena lebih gampang mengerjakan ibadah dibandingkan menjauhi maksiat. Kata ulama, banyak orang rajin sholat, rajin ngaji, setelah ngaji, ibu tahu enggak? Ibu itu loh, udah denger belum bu? Itu berarti sudah muqaddimah itu. Opening apa? Opening ngomongin orang. Ya, berapa banyak orang lisannya memang baca Quran, tapi setelah baca Quran, ibu tahu enggak? Mulutnya memang dijaga, lisannya dijaga, tapi matanya. Ya, lebih susah untuk menghindari maksiat dibandingkan mengerjakan ibadah. Berapa banyak bapak-bapak ke masjid sholat Jumat, ke masjid 5 waktu. Iya, subhanallah, mengerjakan ibadah. Mungkin kita bilang ahli ibadah Pak Haji itu. Tiap 5 waktu ke masjid, tapi pulang dari masjid dia sakiti istrinya. Dia rendahkan istrinya. Dia sakiti hatinya anak-anaknya. Bahkan banyak anak muda sekarang hijrah ke masjid rajin. Datang pengajian, pulang-pulang dia remehkan ibunya. Dia remehkan bapaknya. Dia anggap orang tuanya tidak tahu apa-apa. Banyak. Itu maksiat bukan? Maksiat. Jangan anggap maksiat itu hanya zina, khamar. Bukan. Segala bentuk mendurhakai Allah itu maksiat namanya. Tidak mau sholat, maksiat namanya. Tidak mau pakai jilbab, tidak mau nutup aurat, maksiat namanya. Jadi maksiat itu bukan hanya pacaran. Maksiat itu tidak mengerjakan ibadah, namanya maksiat. Subhanallah. Kata Nabi, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi maksiat, kau akan menjadi ahli ibadah. Jauhi maksiat. Ayo coba. Yang kedua, kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Mau jadi manusia paling kaya enggak, Bu? Mau jadi orang kaya enggak? Mau enggak? Subhanallah. Mau jadi orang tajir kaya? Kemarin saya ketemu kelompok apa itu? JTI.
Janda tajir Indonesia kan. Ibu itu tuh bikin tuh. Ketuanya mana? JTI, Janda Tajir Indonesia. Ada aja ibu-ibu. Tapi kalau diurusin ibu-ibu itu seru. Pengajian itu rame ibu-ibu. Ya, ibu tapi pengajian jangan buat ngaji pulang dari sini ngelawan suami, jangan. Ya, itu namanya belum menghindari maksiat. Melawan suami termasuk bermaksiat. Ya, yang kedua, mau jadi orang kaya? Mau jadi orang paling kaya? Paling kaya sudah mau. Kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah akan pemberian Allah, engkau jadi manusia paling kaya. Orang yang menerima pemberian Allah dengan ridho, rela, itu orang paling kaya sudah itu. Orang miskin itu bukan yang tidak punya apa-apa. Orang miskin itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Dikasih ini tidak cukup. Apalagi orang rakus. Rakus itu tidak akan pernah kenyang. Orang rakus itu kapan kenyangnya? Orang rakus tidak akan pernah kenyang sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah kuburannya. Itu kalau orang rakus tuh. Udah punya semuanya masih mau lagi. Kalau orang udah terlanjur rakus, udah kaya, lebih kaya daripada adiknya. Tapi giliran bagi warisan diambil juga jatah adiknya. Orang rakus tuh. Subhanallah. Rakus itu menghilangkan wibawa, menghilangkan keutamaan. Ibu, saya masuk ke sini, saya ngajar ngaji, saya ceramah, saya berwibawa kan kelihatannya. Tapi coba kalau saya rakus, pas giliran makan, ambil banyak nasi. Saya diundang sama ini, tapi giliran makan saya ambil banyak nasi, banyak ini. Kira-kira masih berwibawa nggak? Jatuh, hilang tuh. Pakai serban, pakai jubah, pakai apa, ngajar ngaji, giliran makan, saya duluan. Pasti hilang kemuliaannya. Hilang. Orang rakus hilang kemuliaannya. Orang rakus tuh hilang kemuliaan. Subhanallah. Jamaah. Kalau mau jadi manusia paling kaya, jadilah manusia yang paling ridho akan pemberian Allah. Kalau udah ridho pemberian Allah, itu kaya terus perasaannya. Kaya terus. Menerima takdir Allah. Lanjut. Ibu. Kayaknya udah banyak banget catatan ibu nih. Saya aja sampai nggak bisa baca. Ini bagus banget tulisan ibu. Masya Allah. Yang ketiga. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Kata Nabi, nasihatnya. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Perbaikilah akhlakmu terhadap tetanggamu, maka engkau akan jadi manusia paling aman. Ibu, punya tetangga? Kata ulama, al-jar qabla dar. Belilah tetangganya sebelum beli rumahnya. Belilah tetangganya sebelum beli rumahnya. Jadi tetangga lebih penting daripada rumah. Rumah bagus tapi tetangga rese. Aduh. Tuh, coba lihat di TV itu ada beritanya tetangganya. Tiap malam tetangga CCTV buang air. Ya. Buang kotoran ke rumah tetangganya. Kenapa? Itu tidak bagus sama tetangga. Jadi kita beli tetangga dulu baru beli rumah. Wa ahsin ila jarik takun mu'minah. Kalau kita jadi tetangga yang baik, Bu, Ibu. Kalau kita jadi tetangga yang baik, pasti aman hidup kita. Kalau kita baik sama tetangga, subhanallah, kunci motor kelupaan di luar, pasti tetangga ngingetin. Ibu, itu kunci motornya ketinggalan. Kalau kita baik sama tetangga. Tapi kalau kita jahat sama tetangga, motor udah masuk ke dalam garasi, masih didoain. Mudah-mudahan hilang motornya, ya Allah. Tuh. Karena jahat sama tetangga. Dia kalau lewat sama tetangga pakai knalpot yang berisik gitu loh. Orang nggak bisa tidur. Jahatin tetangga, zolimin orang. Kalau mau jadi manusia paling aman, baik-baiklah sama tetangga. Yang keempat, Ibu, kata Nabi, mau menjadi manusia paling selamat, perbaikilah hubunganmu sesama manusia, cintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi manusia paling selamat. Selamat perasaannya, aman, damai, selamat. Kenapa? Dia cintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Gimana rasanya? Saudaranya berangkat umroh, dia yang bahagia. Saudaranya beli mobil baru, dia bahagia. Kenapa gimana nggak selamat kalau kayak gitu? Dia merasa dirinya sendiri, tetangganya bahagia, saudaranya bahagia, dia ikut bahagia, jadi selamat terus hidupnya. Yang tidak selamat itu kan yang selalu ada iri hati dalam hatinya. Subhanallah. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar.
Ya Allah, padahal saya masih kangen sama ibu-ibu. Udah berapa sih? Padahal ada 36. Yang kelima, resep hidupnya kata Nabi, wala tuktsirid dhahik, ya. Jangan terlalu banyak ketawa. Karena terlalu banyak ketawa itu mematikan hati. Bukan tidak boleh ketawa. Jangan terlalu banyak ketawa. Kenapa sih terlalu banyak ketawa itu? Banyak orang nanti mau ikut pengajian kalau ustadznya lucu. Kalau nggak lucu nggak mau dia. Ya, berarti cuma cari ketawaannya. Jangan. Ketawa boleh, bercanda boleh, bahagia boleh. Tapi artinya jangan terlalu senang di dunia ini karena belum tentu kita berakhir bahagia. Sekali-sekali sedihlah. Sedihlah. Ya, nggak apa-apa orang bersedih. Bagus sedih itu. Air mata itu memadamkan api nerakamu. Air matamu memadamkan api neraka. Nggak ada. Nggak boleh izin. Iya. JJ. Jamaah. Terakhir sekali. Saya mau kasih oleh-oleh doa buat ibu-ibu yang hadir. Setiap hari selesai sholat, jangan pernah untuk meninggalkan membaca ayatul kursi. Karena ayat kursi itu adalah penghalang antara orang yang hidup dengan surga hanyalah kematian bagi orang yang membaca ayatul kursi setiap selesai sholat. Jadi jangan langsung berdiri. Yang kedua baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah. Jadi jangan lupa untuk membaca doa tersebut. Dan juga bacalah setiap kali masuk rumah baca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi ketika dia masuk rumah, maka rumahnya 40 rumah ke depan, ke samping, kanan, kiri, ke belakang, semuanya aman semua. Subhanallah. Jadi itu enaknya kalau bertetangga dengan orang baik. Kita tetangga sama orang soleh aja, dia yang berdoa kita dapat enaknya. Nah, jadi baca ayat kursi setiap masuk rumah. Sama, kalau mau bacakan suaminya, bacakan ayat kursi juga. Aman. Ayat paling lengkap sudah itu. Baca, dijaga itu belakangnya. Ibu mau sewa CCTV terbaik pun pasti ada lalainya. Kepada anak bacakan ayat kursi, pada suami bacakan ayat kursi. Allah yang jaga. Apa kata ayat kursi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak akan pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kalau kita tidur dikit, saya ketiduran, anakku jatuh dari ranjang. Tuh, kalau kita yang mau dibilang jaga anak. Tapi Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Maka Allah lah yang menjaganya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita angkat tangan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, seandainya ada yang datang ke sini membawa dosa-dosanya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau ampuni seluruh dosanya. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, seandainya ada yang datang ke sini membawa sakitnya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau sembuhkan sakitnya. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها
Ya Allah, di antara kami ada yang mempunyai hajat, maka mudahkan hajatnya ya Allah. Di antara kami ada yang belum punya keturunan, maka berikan keturunan yang saleh dan salihah padanya ya Allah. Di antara kami ada yang belum menikah ataupun belum menikahkan anaknya, maka berikan jodoh yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang saleh dan keturunan kami keturunan yang saleh dan salihah yang akan berkumpul di Jannatul Firdaus bersama dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ibu kami jikalau masih hidup panjangkan umurnya, jikalau sedang sakit maka sembuhkan sakitnya, jikalau sudah meninggal dunia maka lapangkan kuburnya ya Allah. Begitu pula ayah kami, bapak kami ya Allah, jikalau masih hidup maka panjangkan umurnya dalam ketaatan padamu, jikalau sedang sakit sembuhkan sakitnya, jikalau sudah meninggal maka lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, dan kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk berangkat haji umrah ya Allah. Berziarah ke Masjidil Haram wa Masjidil Nabawi wa Masjidil Aqsa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami hari ini di tempat ini ya Allah bersama dengan majelis Samara, ya Allah, kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus bighairi hisab, tanpa hisab, bersama dengan kekasih kami, kekasih-Mu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.